ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Mujabar selaku takmir masjid wonten Masjid Al-Muttaqin ingkang kita tresnani menika, atalallahu amrahu bisihhah wal afiyah wa nafa'anallahu bi ulumihi insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan afiat, kesehatan, panjang umur sehingga kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari ilmu-ilmu beliau insyaallah sebagai bekal kita dalam hidup di dunia dan akhirat insyaallah. Amin Allahumma amin. Ingkang sepindah ugi hadirin hadirat ingkang kula hormati, ingkang sepindah semonggo kula panjenengan sedaya boten supen anggenipun ngunjakaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi dugi sak menika wekdal kula panjenengan sedaya tasih pinaringan sehat, sempat mencari bekal untuk kehidupan kita, yaitu di kehidupan akhirat kelak. Salawat ugi salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya saged mendhet nggih menika tauladan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah kula panjenengan sedaya sakmenika sampun memasuki bab majaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana Kanjeng Nabi tarajjul. Tarajjala ya tarajjalu, artosipun menyisir rambut. Bagaimana cara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyisir rambut beliau. Tidak akan kita bacakan semuanya, banyak, tetapi banyak juga yang mirip, maka akan kita sampaikan beberapa saja supaya tidak ada pengulangan. Karena hadis-hadis yang mirip dalam bab fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niki kathah. Langsung kepada hadis nomor 34. Haddatsana Hannad bin As-Sari qala haddatsana Abul Ahwasi anil Ash'ath ibni Abi Asy'atha an abihi an Masruq an Aisyah qalat. Sanadnya bersambung sampai kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Sayyidah Aisyah, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu itu artosipun betul-betul senang. Senang apa? At-tayammun dari kata yaminun, artinya mendahulukan yang kanan. Kapan? Pada saat apa mendahulukan yang kanan? Suka mendahulukan yang kanan itu fi tuhurihi idza tatahhar, dalam hal bersuci beliau senang untuk mendahulukan yang kanan dulu. Bukan wajib tapi mustahab, akhirnya nanti jadi hukumnya. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala, demikian pula ketika beliau bersisir itu mulai dari yang kanan kemudian baru yang kiri. Lalu apa lagi? Di sini disebutkan wa finti'alihi idzan ta'ala. Inta'ala yantailu itu diambil dari kata na'lun, dari kata bendanya, kemudian diambil dijadikan kata kerjanya, fiilnya. Maka dari kata sandal
bersandal. Dalam bahasa Indonesia begitu. Ada kata sandal, kemudian kata kerjanya bersandal atau memakai sandal. Ketika Kanjeng Nabi itu memakai sandal, memakai terompah, itu beliau suka memakai yang kanan dulu. Nah, ini hadis nomor 34, termasuk tadi ketika bersisir. Kemudian hadis berikutnya nomor 35. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Hisham ibni Hasan anil Hasani an Abdullah ibni Mughaffal qala. Terus sanad lanjut terus sampai Abdullah bin Mughaffal. Beliau mengatakan, Abdullah bin Mughaffal ini mengatakan qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang, mencegah anit tarajjuli illa ghibban. Mencegah, melarang untuk bersisir kecuali jarang-jarang. Ini zaman dulu. Karena mungkin sisirnya zaman dulu itu kaku, keras. Jadi kalau sering-sering disisir bisa jadi rambut itu rusak. Atau bahkan kalau kebanyakan nyisir rambut ini malah enggak beraktivitas apa-apa, cuma nyisir rambut aja. Maka ya biasa sajalah, tidak usah keseringan nyisir rambut. Para sedaya ingkang kula hormati, ini hadis yang 35. Nah, yang lain ini hampir mirip-mirip. Maka kita mengikuti apa yang menjadi kebiasaan Nabi ini sangat-sangat bagus. Bagaimana beliau bersisir, bagaimana beliau berpakaian dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ada yang jauh lebih penting daripada itu adalah mengikuti ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada penampilan fisik nih, daripada penampilan fisik ini ada yang lebih penting. Maka itu tadi tidak dikatakan oleh para ulama wajib ketika Kanjeng Nabi mengatakan ghibban, jarang-jaranglah bersisir, kemudian tidak mengandung hukum wajib seperti itu. Dan seterusnya. Tetapi mengikuti ajaran beliau ini jauh lebih penting. Sebab napa? Sebab mengikuti ajaran-ajaran beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa mengentaskan kita, menyelamatkan kita dari dua iqab sekaligus. Iqab itu hukuman, kesengsaraan. Iqab. Apa itu? Kalau kita baca di dalam tafsir Al-Maraghi, beberapa pertemuan kita rujukkan kepada tafsir ini. Saya akan bacakan saja. Beliau Al-Imam Al-Maraghi mengatakan wal iqabul alladhi yuttaqa durbani. Hukuman atau iqab yang mesti dihindari itu ada dua, durbani. Durbun itu artinya permisalan di sini artinya. Meskipun dorbun bisa diartikan memukul, tapi tidak semuanya memukul, memberikan permisalan contoh itu juga. Maka dalam Al-Qur'an ada alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Bukan Allah memukul, tapi memberikan contoh atau permisalan tentang kalimat thayyibah. Maka iqab ini ada dua. Yang pertama dunyawiyun, bersifat duniawi. Hukuman Allah yang bersifat duniawi, ini yang pertama. Yang kedua ukhrawiyun, hukuman Allah yang bersifat ukhrawi, nanti di akhirat. Wa kullun minhuma, dan kedua-duanya ini, dua hukuman ini bisa dihindari oleh kita. Diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Yuttaqa bittiqai asbabihi. Kita mesti mendeteksi, kita mesti mengetahui sebab-sebabnya. Kita ketahui sebab-sebabnya apa. Kalau kita melakukan itu kita mendapatkan iqab, maka kita hindari.
Nah, kemudian Al-Imam Al-Maraghi mengatakan faiqabud dunya, sedangkan hukuman di dunia ini yusta'anu ala ittaqaihi bil ilmi bisunanillahi fil khalqiyati fil khaliqati. Iqab dunia itu, hukuman ada di dunia ini bisa dihindari dengan apa? Dengan ilmu terhadap sunnah-sunnah Allah. Kita mesti mengetahui, kita mempunyai ilmu tentang sunnah-sunnah Allah, keteraturan alam ini dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kalau kita ingin menghindari supaya tidak terkena tanah longsor, ya hutannya jangan digunduli. Artinya kalau kita menggundul hutan, bisa terjadi tanah longsor, bisa terjadi banjir dan lain sebagainya. Maka itu salah satu contoh untuk menghindari iqab Allah yang ada di dunia ini. Sedangkan wa iqabul akhirah, iqab akhirah, hukuman Allah yang ada di akhirat itu bagaimana menghindarinya? Maka Al-Imam Al-Maraghi mengatakan di dalam tafsirnya ini, wa iqabul akhirah, sedangkan iqab akhirat itu yuttaqa bil imanil khalisi wat tauhidi wal amalis shalih, yaitu bisa dihindari dengan beriman dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi supaya kita terhindar dari iqabnya Allah di akhirat nanti, yang pertama Al-Imam Al-Maraghi menerangkan di dalam tafsirnya, yaitu dengan iman sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid. Wal amalus shalih, kemudian amal-amal soleh yang kita lakukan. Wajtinabi ma yudaddu dzalika minasyirki, dan menjauhi apa yang merupakan kebalikan daripada itu semua. Seperti apa kebalikan iman yang betul karena Allah, tauhid yang betul, amal yang soleh? Kebalikannya adalah minasyirki, dari kesyirikan. Wajtinabil ma'asi, kita mesti menjauhkan diri kita dari maksiat-maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal athamil lati tudirrul mar'a atau tudirrul mustama, atau kita menghindari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang bisa membahayakan diri sendiri, membahayakan orang, per orang maksudnya seorang, au tudiru al mustama, atau bisa karena perilakunya itu membahayakan orang lain, membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Maka ini semua kalau kita lakukan, maka insya Allah kita akan terhindar dari iqab akhir. Dari mana kita mengetahui ini semua? Kita mengetahui ini semua karena wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan anugerah yang luar biasa bagi umat beriman, khususnya kita sebagai akhir zaman ini, umat akhir zaman. Di pertemuan yang lalu kita sampaikan bagaimana kecintaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita kutipkan di dalam hadis Nabi di dalam kitab Al-Ihsan fi Taqribi Sahih Ibnu Hibban, bagaimana beliau berdoa kepada Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah, yang doa itu juga diucapkan untuk mendoakan umatnya. Apa doanya? Kanjeng Nabi Muhammad mendoakan supaya dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedherek ingkang kula hormati, di dalam kitab Az-Zuhdu war-Raqaiq, yang menulis kitab Az-Zuhdu war-Raqaiq ini adalah Ibnu Al-Mubarak. Beliau mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti tidak saja di dalam kitab ini, hadis ini,
Hadis ini banyak dikutip oleh para ulama, nanti ada di Musannaf Ibni Abi Syaibah, ada Musnad Ishaq dan lain sebagainya, banyak sekali. Akan saya bacakan, sanadnya panjang sampai kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, awwalu may ya'dhanullahu ta'ala lahu yaumal qiyamah. Yang pertama diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Diberikan izin lahu kepadanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fil kalami, untuk berbicara. Siapa yang diberikan izin untuk berbicara di hari kiamat? Wasyafa'ah, dan memberikan syafaat, yaitu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berbicara ketika itu. Tidak ada yang memberi syafaat ketika itu. Satu orang pertama kali yang diberikan izin untuk mensyafaati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu, dikatakan nanti di hari kiamat. Maka ini bocoran, sebenarnya ini belum terjadi, tetapi nanti akan terjadi seperti ini. Maka ini kita tidak tahu ilmu-ilmu semacam ini kalau tidak karena wasilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu, dikatakan ul yusma, katakan yusma, akan didengar, wahai Muhammad, katakan sesuatu, akan didengarkan apa yang kamu ucapkan itu. Wasal tu'tah, dan mintalah, akan diberi. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi ketika itu? Fayakhirru sajidan, Kanjeng Nabi tersungkur sujud di sana. Nanti di akhirat akan kejadian seperti itu. Fayusni 'alallahi sana'an lam yusnihi 'alaihi ahad. Kemudian Kanjeng Nabi akan memuji Allah ketika itu di hari kiamat nanti. Sana'an, suatu pujian, lam yusnihi 'alaihi ahad, yang mana pujian ini belum pernah diucapkan oleh seorang pun di dunia ini. Dan Kanjeng Nabi pun belum pernah mengucapkan ujian ini. Diajarkan oleh Allah sendiri. Maka tidak ada di dalam hadis. Kalau kita cari bagaimana pujian Kanjeng Nabi Muhammad nanti, tidak ada. Karena belum pernah diucapkan. Fayuqalu lahu, setelah beliau memuji Allah demikian rupa, dikatakan kepada beliau, irfa' ra'sak. Tadi beliau tersungkur sujud, kemudian dikatakan, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Fayarfa'u ra'sahu, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad mengangkat kepalanya. Fayaqulu, kemudian Nabi mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah. Apa yang dikatakan beliau? Ummati, ummati, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku. Itu yang diberikan dan itu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad di dalam keadaan genting yang seperti itu. Memikirkan sinten, kula panjenengan sedaya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tanggung jawabnya beliau. Begitu tanggung jawab terhadap umatnya, dipikir dari dulu di dunia ini bagaimana kita itu bisa bahagia, umat beriman ini, sampai nanti akhirat. Maka sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian apa yang terjadi ketika Kanjeng Nabi berdoa, ya Rabbi ummati ummati? Beliau mengangkat kepalanya mengatakan, ya Rabbi ummati ummati. Apa yang terjadi? Fayukhriju lahu thulutsu man finnari min ummati. Dikeluarkan. Berapa yang dikeluarkan itu? Sulus, 1/3 min ummatihi, man finnari min ummatihi, dari neraka, dari umat-umatnya. Yang dikeluarkan berapa? 1/3. Sisanya 2/3 masih di neraka itu. Yang 1/3 diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah bagaimana beliau mensyafaat itu nanti begitu. Kita minta syafaat itu nanti prakteknya Kanjeng Nabi itu begitu di akhirat itu. Digambarkan di dalam hadis ini.
Setelah 1/3 ini dikeluarkan dari neraka, Kanjeng Nabi mengucapkan lagi, ya Rabbi ummati ummati. Masih mengucapkan itu lagi. Ya Allah, umatku, umatku. Akhirnya apa? Fayukhraju lahu thuluthun akhar min ummati. Dikeluarkan lagi 1/3 lagi. Terus yang sudah keluar sekarang 2/3 dari umat Nabi Muhammad dikeluarkan dari neraka. Summa yuqalu lahu. Kemudian dikatakan kepada beliau, masih beliau tersungkur sujud lagi. Terus beliau belum lega. Ini masih ada 1/4 dari umat yang ada di neraka ini. Qul yusma, katakan akan didengar. Terus kanjeng Nabi dikatakan kepada kanjeng Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, katakan lagi akan didengar. Wasal tu'tah, mintalah akan diberi. Fayakhirru sajidan, kanjeng Nabi sujud meleh, tersungkur sujud lagi. Niku saking dinine memikirkan kula panjenengan sedaya umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dini memikirkan umatnya orang-orang beriman ini. Wa yusni 'alallahi sana'an lam yusnihi 'alaihi ahad. Terus mengucapkan lagi pujian-pujian kepada Allah lam yusnihi, yang beliau belum pernah mengucapkan itu. Maka sekali lagi saya sampaikan, tidak ada dalam hadis, belum diajarkan kepada kita nih. Banyak pujian-pujian kepada Allah diajarkan, tetapi yang satu ini beliau belum pernah mengajarkan. Nanti beliau ucapkan itu di akhirat untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada beliau, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Qul yusma, katakan akan didengar. Fayarfa'u ra'sahu, kanjeng Nabi Muhammad kemudian mengangkat kepalanya. Fayaqulu ya Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku, ya Allah, umatku umatku. Akhirnya apa yang terjadi? Fayukhraju lahu as-sulus al-baqi. 1/3 tadi yang tersisa itu kemudian dikeluarkan dari neraka. Qala faqila lil Hasan, dikatakan kepada Hasan, inna Aba Hamzah yuhadditsu bikadza wa kadza. Qala Al-Hasan yarhamullah, Aba Hamzah nasi ar-rabi'ah. Tapi ada riwayat lain tidak 3 kali, tetapi kanjeng Nabi sampai yang keempat. Artinya keempat yang tersisa. Bukan 3 yang tersisa, as-sulus al-baqi, tetapi ar-rabi' al-baqi. Kul nama ar-rabi'ah, jadi tidak sampai 3 saja yang dikeluarkan, tapi sampai 4 kali kanjeng Nabi itu meminta umatnya dikeluarkan. Yang keempat, qala, siapa mereka yang dikeluarkan yang keempat itu? Qala, maka ia mengatakan, man laisat lahu hasanatun. Orang kok di dalam hidupnya selama urip niku ora eneng kaapiane sithik-sithik wae. Dados eneng pun awon mawon, laisat lahu hasanah, ndak ada kebaikannya sama sekali. Illa, kecuali ini, la ilaha illallah, kecuali ucapan dia la ilaha illallah. Fayaqulu ya Rabbi ummati ummati. Dados sing wau-waune nang donya ki ora tau napa-napa kecuali mengucapkan la ilaha illallah ini, sama kanjeng Nabi Muhammad pun tetap dimintakan sepura oleh Gusti Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yuqalu ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, haula'i yunjihimullah, mereka itu diselamatkan oleh Allah birahmatihi, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta sampai la yabqa ahadun mimman qala
la ilaha illallah, sampai tidak ada yang tersisa di dalamnya orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dados orang yang mengatakan la ilaha illallah itu meskipun bagaimanapun jeleknya, pada akhirnya nih itu dientaskan juga karena syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, saya kutip dari Az-Zuhdu wa Raqaiq yang menulis Al-Imam Al-Mubarak. Fa indaha yaqulu ahlu jahannam. Nah, ketika itu saya masih cerita tentang akhirat, ini bocoran ini. Sekali lagi kita tahu ini karena kita diberitahu oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu yaqulu ahlu jahannam, orang-orang yang menghuni neraka jahannam itu mengatakan fama lana min syafi'ina wala sadiqin hamimin falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Ini kata orang-orang di neraka jahannam karena merasa ditinggal. Tadi bareng-bareng orang kafir di neraka jahanam itu bareng-bareng dengan orang yang beriman sama-sama di neraka. Sekarang mereka ditinggal, orang-orang kafir ini, orang yang beriman semuanya dientaskan tadi dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tetap tinggal di neraka jahanam. Maka ketika itu mereka mengatakan orang-orang kafir ini, fama lana min syafi'ina. Kita tidak punya teman, kita tidak punya penolong kita ini. Kalau mereka ada Nabi Muhammad yang menolong, memberikan syafaat, ada yang bertanggung jawab untuk menolong mereka, kita tidak ada ini. Kita tetap di neraka jahanam. Wala sadiqin hamimin, tidak ada lagi teman setia. Teman-teman kita mereka sudah meninggalkan kita menuju kepada surga. Maka kemudian pengandaian mereka itu, falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Aduhai, seandainya kita itu hidup di dunia lagi, kita dikembalikan ke kehidupan dunia ini lagi, fanakuna minal mu'minin, mending kita itu jadi orang beriman seperti mereka. Dados kula panjenengan sedaya niku mengkeh niku dipengini kalih tiyang ingkang boten beriman. Dados tiyang beriman ngeten niki dipengini. Maka kita mesti sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang benar. Itu kata orang-orang yang tidak beriman. Ini di mana? Rujukannya di dalam Quran surat Asy-Syu'ara 101. Para sedaya ingkang kawula hormati. Nah, menika merupakan berkah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Saya akan bacakan satu hadis lagi yang ini akan saya ambilkan dari kitab Az-Zuhdu li Asad bin Musa. Nama panjangnya Abu Sa'id Asad bin Musa bin Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini genrenya kitab ini adalah Ar-Raqaiq wal Adab wal Adhkar, tentang zikir-zikir, tentang adab-adab, tentang bagaimana melembutkan hati. Ini kitab yang dibahas oleh Al-Imam Abu Sa'id Asad ini. Di dalam babu syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahlil mauqif. Beliau menulis di dalam bab syafaat Nabi Muhammad bagi siapa? Li ahlil mauqif, bagi orang-orang yang ada di padang mahsyar. Ahlil mauqif ini padang mahsyar. Kenapa disebut mauqif? Karena kita nanti berdiam di sana dulu sebelum kita menuju perjalanan selanjutnya. Diadili di sana. Sanadnya agak panjang, langsung saja. Akhbarani Al-Lattaf Ibnu Khalid bin fi qalihi ta'ala, telah memberitahu kepada saya. Siapa dia? Al-Lattaf bin Khalid di dalam bab firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, waji'a yauma idzin bi jahannam. Nanti suatu ketika di hari akhirat nanti neraka jahanam itu akan dihadirkan. Neraka jahanam akan dihadirkan. Qala, kemudian ia berkata, yuqalu yu'ta bi jahannama yaumal qiyamah.
dihadirkan neraka jahanam itu, bagaimana keadaan neraka jahanam itu? Ya'kulu ba'duha ba'dan. Mereka neraka jahanam ini saling memakan antara satu dan lainnya. Apa maknanya ini? Saking panasnya, maka seakan-akan apinya itu memakan satu sama lain. Ini menggambarkan saking dahsyat dan kengeriannya neraka jahanam itu. Maka digambarkan di sini yaqulu ba'duha ba'dan. Yaquduha sab'una alfu malakin. Maka neraka jahanam ini dipimpin oleh berapa ribu? 7.000 malaikat. Apa maknanya ini? Kenapa sampai 7.000 malaikat? Padahal satu malaikat saja bisa menaungi seluruh jagat raya ini. Ini menggambarkan bagaimana besarnya, bagaimana dahsyatnya, bagaimana ngerinya neraka jahanam itu sampai 7.000 malaikat dikerahkan untuk mengendalikan neraka ini. Dan itu ngeri ngoten niku. Nah, nanti akan digambarkan di hadis ini bagaimana saking ngerinya itu. Fa idza ra'at an-nas, ketika neraka jahanam itu melihat manusia, fadzalika qallah idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyutan wa zafira. Apabila neraka jahanam itu melihat manusia dari tempat yang jauh, itu taghayyut itu dari kata ghadha, artinya suara kemarahannya itu menggelegar. Dados ningali tiang-tiang ingkang kafir niku langsung swantenipun dahsyatnya luar biasa, ingin segera memakan mereka. Lho niku gambaran neraka itu. Wa zafiro, kalau zafir itu dari nafas sebenarnya. Kalau ghadha itu suara tertahan, suara karena dia marah. Kalau zafir itu karena dia marah maka mengakibatkan nafas itu tersengal-sengal. Tapi ini keadaan neraka jahanam itu, bagaimana dahsyatnya suara. Maka saya pernah baca di dalam tafsir yang berbahasa Jawa itu, saya lupa nama tafsirnya itu, tapi di situ digambarkan di tafsir itu taghayyud wa zafira itu suara gembruduk lan jeritan katanya. Ya betul juga diartikan begitu, karena suaranya luar biasa. Ini akibat marahnya neraka jahanam kepada orang-orang yang tidak beriman. Qala fa idza ra'aitum, saking ngerinya niki, fa idza ra'aitum zafratan, satu kali suara saja yang menggelegar itu, fala yabqa nabiyyun wala shadiqun. Nah, ini yang perlu dicatat. Sampai tidak ada seorang nabi pun, niki kualitas derajatnya nabi. Apa ada yang lebih tinggi dari nabi sekarang? Wala shadiqun, orang yang jujur, orang yang benar, orang yang soleh, wali-wali semuanya. Illa baraka lirukbataihi, kecuali mereka itu ndeprok barokah, kados ndeproke unta nika bersimpuh dengan lutut mereka. Yaqulu, mereka mengatakan begitu dengar suara itu, sekali dengar saja. Saya membaca ini dari tafsir Quran yang ditulis oleh Ibnu Wahab. Ia kemudian mengatakan, ya Rabbi, nafsi nafsi, yang dikatakan oleh para nabi, yang dikatakan oleh orang-orang soleh, wali-wali, yang dianggap bisa memberikan syafaat atau memberikan pertolongan nanti di akhirat itu, mereka malah justru mengatakan nafsi nafsi, tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Maka wali-wali pun tidak bisa memberikan pertolongan. Mereka mengatakan justru nafsi nafsi, selamatkan saya ya Allah. Yang dipikir diri mereka sendiri-sendiri. Itu sampai tingkatan nabi, apalagi wali. Wa yaqulu Rasulullah, tetapi nah ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW tetap berpegang teguh. Beliau mengatakan, ya Rabbi ummati ummati, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Yang dipikir di dalam keadaan sangat genting seperti itu, semua nabi meminta keselamatannya, beliau masih mengatakan selamatkan umatku, umatku. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, maka kita membahas tentang
sifat fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penting karena untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi, yang lebih penting kita melaksanakan apa yang jadi ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Kita mencontoh apa yang dilakukan perilaku beliau supaya kita selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Menika ingkang saged kawula aturaken, mbok bilih wonten kalepatanipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.